Terima kasih Tuhan. Hanya satu nama Tuhan, hanya satu nama Tuhan Yesus, hanya satu nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan oleh kami semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemuliaan-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kalau ada sukacita, lambaikan tangan kanan kiri ke teman-teman di sebelah kanan kiri. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus.
Silakan Mbak Delpin akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami kembali Tuhan kepadamu Bapa untuk datang Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan, Ibu Yulania akan membacakan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang ceria. Saya bersyukur, selamat datang yang baru boleh datang pertama kali. Selamat datang buat yang sudah beberapa kali datang gitu ya. Selamat datang juga untuk keluarga yang ada di Surabaya gitu ya, yang boleh bergabung saat ini gitu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan untuk datang beribadah secara onsite pagi hari ini. Kami juga bersyukur kalau ada saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming, juga yang mengikuti ibadah teks. Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan yaitu Great Responsibility, tanggung jawab yang besar. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Satu ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal gitu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya mengawali firman Tuhan ini dengan satu prolog tentang seorang remaja belasan tahun gitu ya, yang lugu, yang kadang-kadang sering dirundung atau dibully istilahnya begitu. Nah, yang kemudian karena mereka atau anak-anak ini sedang ikut field trip gitu ya, semacam studi lapangan begitu ke satu institut punyanya Norman Osborn. Kemudian remaja ini yang bersama-sama teman-temannya yang nggak tahu dilala kersane ngala anak ini tok gitu ya, yang digigit oleh laba-laba. Lah kebetulan laba-labanya ini juga terpapar radioaktif sehingga ada pengaruh pada anak ini yang tidak lain dinamai atau bernama Peter Parker. Nah, akibat gigitan dari laba-laba yang beradioaktif itu tadi, maka kemudian Peter Parker dari seorang anak remaja yang biasa-biasa saja, yang kadang menarik diri dalam pergaulan begitu ya, yang kadang sering dibully gitu ya, mempunyai kekuatan yang supranatural dan menjadi salah satu hero yang sampai sekarang bahkan digemari oleh anak-anak kecil gitu ya. Boleh ditampilkan gambarnya kan? Dialah Spider-Man gitu ya. Yang kebetulan saya ambil gambarnya, ini adalah yang memainkan perannya adalah Tobey Maguire. Nah, dari seorang remaja belasan tahun yang lugu, yang sering dibully karena ada radioaktif yang bekerja di dalam tubuhnya, ia berubah menjadi superhero yang kemudian berusaha menggunakan kekuatannya itu dengan baik. Namun yang saya syukuri adalah ketika menonton film ini, sebenarnya saudara, film ini di awal itu dimulai tahun 1962 ya. Judulnya adalah Amazing Fantasy. Tapi kemudian 50 tahun kemudian ya, setengah abad kemudian diulang, kalau nggak salah judulnya Spider-Man atau Amazing Spider-Man, yang kemudian dimainkan oleh Tobey Maguire ini. Diceritakan Tobey Maguire ini tidak tinggal dengan orang tuanya karena orang tuanya adalah juga ilmuwan yang kemudian ya karena satu konspirasi jahat orang tuanya dilenyapkan dan dia diasuh oleh pamannya, Uncle Ben atau Benjamin. Dan yang menarik, anak ini sebenarnya awalnya menutup diri, menyembunyikan kekuatan itu. Namun kemudian pada akhirnya Uncle Ben dan ontinya itu, May itu tahu bahwa anak ini punya kekuatan supranatural begitu ya. Nah, lanjut gitu. Nah, ini dalam sequelnya yang Spider-Man yang tahun 2002 itu
Uncle Ben mengingatkan kepada Peter Parker. Dia mengatakan, remember, with great power comes great responsibility. Ingat, dengan adanya kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Power itu juga bisa diartikan sebagai kuasa. Saudara, ketika saya mengawali dengan prolog semacam ini, apa sih kaitannya dengan kehidupan kita? Kenapa Bu Ilani kayak sekolah minggu aja diceritani Spider-Man? Kalau tak ceritani semuanya begitu ya nanti daripada cerita tak setelno aja gitu ya. Yang dari Spider-Man 1 sampai yang terakhir gitu ya. Nah, tapi saudara, saya tidak mau bercerita tentang Spider-Man atau Peter Parker. Tetapi dari nasihat dari Uncle Ben ini kepada Peter Parker, maka Peter Parker kemudian menggunakan kekuatannya itu untuk bertanggung jawab secara moral melindungi kota tempat tinggalnya yaitu Manhattan. Nah, kaitannya dengan kita apa? Saudara yang terkasih, kita tadi sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Sequel tadi yang saya ceritakan mengingatkan kita pada pesan Tuhan Yesus bahwa ketika para murid menerima kuasa dari urapan Roh Kudus, mereka harus mengimbanginya dengan tanggung jawab yang besar, great responsibility. Tentunya hal ini juga berlaku bagi kita semua. Amin. Saudara percaya kalau saudara murid Yesus? Halo. Amin ya. Ini kita sudah penuhi Roh Kudus atau belum ya? Ketika dipenuhi oleh Roh Kudus ada power, ada kuasa, ada semangat gitu ya yang kemudian mengatakan amin gitu ya. Nah, ada tanggung jawab yang besar yang harus kita ambil sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tanggung jawab yang besar adalah berani menjadi saksi Kristus. Saya ulang lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan saksi yang ecek-ecek ya, tetapi saksinya Kristus, menjadi saksi Kristus. Saudara, saya memahami kita ini hidup di dalam negara yang mayoritas bukan menerima Yesus, bukan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Dan untuk bersaksi itu butuh keberanian. Mungkin saudara tidak mengatakan begini, oh kesaksiannya harus seperti menceritakan begitu ke orang-orang atau pidato atau khotbah begitu di lapangan atau semacam KKR, tidak seperti itu. Tetapi menceritakan tentang kesaksian Tuhan Yesus di dalam hidup kita kepada sekitar kita, komunitas di sekitar kita, itu tidak mudah. Tidak mudah saudara, karena apa? Lingkungan di sekitar kita banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itulah saya katakan diperlukan keberanian untuk menjadi saksi. Dan disinilah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk memiliki keberanian itu. Lanjut ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 gitu ya. Saya bacakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, saya ceritakan tentang Kisah Para Rasul pasal 4 ini. Jadi setelah murid-murid Yesus itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah, kemudian ada yang nyinyir pertamanya itu di ayatnya di pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 2, ada yang nyinyir, mereka mabuk anggur gitu ya. Ada yang biasalah kalau orang nggak suka kan mesti biasanya ada nyinyirnya gitu. Nah, akhirnya kemudian Petrus mengatakan, kami nggak mabuk anggur ya, sorry ya gitu ya. Ya nggak seperti itu, ini saya lebaikan aja sedikit. Akhirnya Petrus berkhotbah dan di dalam setelah dia berkhotbah itu ada 3.000 orang yang percaya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Satu kali Petrus kemudian jalan-jalan dengan Yohanes, kemudian datang ke bait Allah, kemudian ada orang lumpuh dan orang lumpuh itu disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes gitu ya.
Karena dengan kuasa yang sudah ia terima dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh, kamu bangkit. Akhirnya orang ini cerita-cerita. Nah, ketika orang banyak mulai percaya, loh itulah yang lumpuh, umurnya loh sudah 40 tahunan, sekarang sudah bisa jalan. Nah, akhirnya ada orang banyak yang merubungi Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus khotbah lagi gitu ya, dengan cerita tentang pengalamannya dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata tidak semua orang suka dengan khotbahnya Petrus, sehingga kemudian ada orang-orang atau imam-imam besar, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang ahli Taurat yang pinter-pinter itu mulai mengusik Petrus dan Yohanes. Ya, nah ini ceritanya di ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat para orang-orang hebat dalam ahli Taurat itu, ya dalam bidang Taurat itu, melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Saudara, untuk menjadi saksi Kristus tidak dibutuhkan saudara harus sarjana teologi ya, magister teologi ya, atau sampai doktor teologi ya, atau sampai PhD begitu. Tetapi orang awam seperti orang kita kebanyakan ini bisa menjadi saksi Kristus. Asal kita mau meminta pertolongan kepada Roh Kudus sehingga kita memiliki keberanian untuk menceritakannya. Saudara tidak perlu menceritakan tentang teologi berdasarkan pola pikirnya Calvin, John Calvin, yang pola pandangannya Armenian, saya dewi nggak mudeng gitu ya. Ya, yang saudara lakukan apa? Ceritakan pengalaman Yesus dalam kehidupan sehari-hari bersama saudara. Saya bersaksi sedikit saudara. Ya, saya itu jarang ngobrol dengan tetangga karena memang waktu untuk biasanya pulang kerja sudah masuk. Nah, ketika satu kali sempat ngobrol gitu ya, lalu dia cerita, aduh ya sekarang COVID naik lagi ya, bla 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 bla. Ya Bu, tante enak sudah divaksin begitu ya. Iya, tetapi saya katakan gini, tetapi Bu, saya punya keyakinan iman begini Bu, vaksin itu boleh masuk dalam diri saya, tapi vaksin yang paling melindungi adalah darah Tuhan Yesus, darah yang Tuhan Yesus yang saya sembah Bu. Jadi saya sudah saya pikirkan di mindset saya bahwa darah Tuhan Yesus itulah yang melindungi saya supaya saya tidak terpapar sakit penyakit apapun, juga virus COVID. Oh ya, amin tuh gitu ya. Itu sekedar kesaksian singkat. Kemudian cerita lagi tadi masa apa gak gitu. Kesaksian itu saudara tidak perlu panjang lebar bla 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 bla. Tidak perlu. Tapi ceritakan aja keseharian saudara. Ketika ada orang-orang yang ngobrol, satu orang mungkin ya, tapi itulah butuh keberanian. Yang kedua, selanjutnya, great responsibility yang lain adalah berkarakter sebagai saksi Kristus. Saudara, saya senang nonton film ya, ada satu serial yang saya sering suka yaitu Law and Order. Itu bercerita tentang masalah pengadilan, hukum dan macam-macam bla bla bla. Nah, salah satunya adalah jaksa penuntut yang kemudian minta mana saksinya. Saudara, kredibilitas seorang saksi itu dibutuhkan. Integritas seorang saksi itu dibutuhkan. Kesaksiannya diterima atau ditolak itu tergantung dari karakter saksi itu. Nah, berkarakter sebagai saksi Kristus itu tanggung jawab buat kita. Amin. Jangan mengatakan bahwa lah saya sudah dari awalnya begitu Bulani. Enggak, kita harus berubah, kita harus mengubah gitu ya. Saya berikan contoh saja. Satu karakter yang dimiliki oleh murid Yesus ketika diubahkan oleh Roh Kudus yaitu ketaatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17 sampai 20. Tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Konspirasi jahat dari mereka ya. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, maksudnya nama Yesus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, maka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Perhatikan jawaban Petrus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau orang banyak itu, atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara,
Petrus dan Yohanes memutuskan untuk lebih taat kepada Allah ketimbang kepada orang-orang yang membungkam mereka, mencoba mengancam mereka. Dia mengatakan, Petrus dan Yohanes mengatakan, tidak mungkin kami tidak menceritakan. Itu bukti ketaatan dari Petrus dan Yohanes yang meniru teladanan Kristus. Karena Kristus sendiri sudah taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Nah saudara, saya mau ajak saudara bandingkan dengan karakter Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus gitu ya. Silakan slide selanjutnya. Nah, di dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, boro-boro ya, Petrus itu dikatakan saksi Kristus ya. Justru dengan, saya ngomong kok kejam ya, maksudnya Tuhan Yesus terang-terangan gitu loh, enggak nyebut Petrus kamu ini jadi batu sandungan, enggak gitu loh saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, loh itu muridnya sendiri loh. Dikatakan iblis, kamu sudah jadi batu sandungan bagiku. Maksudnya bagi Tuhan Yesus untuk melakukan tugas Bapa. Itu karakter lama Petrus sebelum Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Ada banyak lagi karakter Petrus yang lama, kalau preteli satu-satu, kepengecutannya, ketakutannya, penyangkalannya kepada Tuhan Yesus, pengkhianatannya seperti itu. Tetapi setelah diubahkan, dia memiliki karakter yang luar biasa. Keberanian, dan tidak hanya sekedar keberanian, tapi ketaatannya berubah. Ketaatannya luar biasa ditunjukkan, karakternya diubahkan. Jadi Petrus tidak lagi menjadi kesaksian yang buruk bagi nama Tuhan Yesus, tapi Petrus menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang dimaksud adalah berilah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus itu tidak akan memunculkan keinginan daging sendiri. Saudara terkasih, Paulus yang seorang rasul besar mengatakan, aku ini kepingin melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan, tapi seringkali kedaginganku yang muncul. Oleh karenanya dia juga menuliskan ini. Biarlah hidupmu ini oleh roh, dipimpin oleh roh. Dan ini berlaku juga buat kita. Tidak ada di antara kita ini yang kebal akan dosa. Kadang-kadang kedagingan kita yang muncul. Tetapi ketika kita berserah, dipimpin sepenuhnya dan kita mau menaatinya, kita pasti bisa hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi saksi Kristus yang berkarakter seperti Kristus, yang memuliakan Tuhan, kalau saudara tidak diubahkan lebih dulu oleh kuasa Roh Kudus. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Saudara, saya ingin menutupnya dengan epilog. Roh Kudus telah menganugerahkan kuasanya kepada kita. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi panggilan sebagai saksi Kristus. Yang tidak hanya bersaksi secara verbal dengan kata-kata, namun juga melalui karakter dan kesaksian hidup kita yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang untuk saudara bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama, Allah Roh Kudus penuhi kami.
permohonan kita. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah mengurapi kami, yang sudah memberikan pertolongannya buat kami, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami untuk berani menjadi saksi Kristus, untuk mau berubah, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus sendiri. Tolong kami untuk senantiasa kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami ini Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang awam biasa, atau mungkin kadang-kadang kami merasa minder karena kami bukan orang terpelajar. Tetapi kami percaya dengan kekuatan, dengan kuasa Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan tanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah itu boleh termeterai di dalam hati kami. Tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan saja, namun boleh kami lakukan. Ada buah roh yang nampak dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bu Ilani. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan tunduk kepala sekali lagi. Saya mohon dengan kasih Ibu Heni pimpin kita dalam doa.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahannya, biarlah Tuhan yang akan membalas berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu dan memberkati kami semua ya Tuhan. Di hadapan kami inilah korban persembahan kami. Terimalah segala korban persembahan kami ini ya Tuhan. Apakah korban persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan yang lain, terimalah sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda, bahkan melimpah dalam kehidupan mereka. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami kebingungan Tuhan tuntun, yang sakit hati Tuhan bebat. Kami percaya Tuhan akan memulihkan segala beban pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.